Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Karina Fatmawati, mahasiswa dari Universitas Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Keterampilan Membaca oleh Ibu Marlinda Ramdhani, MPD. Adapun judul buku yang saya baca yaitu Soekarno Muda, Biografi Pemikiran 1926 sampai 1933 yang ditulis oleh Peter Kasenda dan diterbitkan pada tahun 2010. Buku ini bukan buku novel, cerpen maupun pantun, tapi buku ini merupakan skripsi seorang Peter Kasenda yang dimana di dalamnya berbicara tentang pemikiran-pemikiran seorang sejarah Indonesia ketika muda. Iya, beliau adalah Soekarno. Saat itu, begitu luas dan mendalam pengaruh yang beliau miliki pada perpolitikan Indonesia. Kita nyaris tak mungkin berbicara mengenai kehidupan politik Indonesia periode itu tanpa menyebut namanya. Pada saat itu juga, beliau menjadi bagian penting lahirnya The Age of Ideology atau zaman ideologi di Indonesia. Beliau memecah ketenangan ras and art atau keamanan dan ketertiban kolonial dengan hingar-bingar agitasi, dukungan massa aksi, dan kobaran api radikalisme, anti-imperialisme dan kapitalisme. Namun pada saat itulah pemikiran-pemikiran paling cemerlang dari beliau lahir dan terus tertanam menjadi sikap dan garis politiknya. Melalui risalah Mencapai Indonesia Merdeka, beliau menegaskan kembali bahwa perjuangan kemerdekaan bukan kemerdekaan itu sendiri, melainkan pembebasan dari imperialisme dan kapitalisme. Sebagai seorang cendekiawan, beliau menjelajahi lautan perantauan mental yang dahsyat, yang dimana pada akhirnya beliau keluar sebagai pemenang yang gemilang. Hingga pada 21 Juni 1970, Bapak bangsa ini meninggalkan bangsa Indonesia yang dia perjuangkan sejak muda, bangsa yang amat beliau cintai. Dari berbagai keputusan yang beliau ambil, bermacam-macam tindakan yang beliau lakukan, sekian banyak pidato yang beliau ucapkan, sejumlah buah pikir yang beliau tulis, serta segala cita-cita yang beliau perjuangkan, itu semua sejauh mana memiliki arti? Baik, sebelum saya cukupkan sampai di sini untuk mereview buku ini, saya ingin menyampaikan sebuah catatan harian dari Ahmad Wahid yang beliau tulis pada hari wafatnya Bapak bangsa kita. Manusia besar itu telah tiada. Namanya tak akan pernah hilang dari sejarah bangsanya. Pemikiran-pemikiran politik yang ditulisnya selama sebelum perang juga mengandung mutiara-mutiara yang cemerlang. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang buku ini. Selebihnya mungkin teman-teman ingin membaca atau berminat membacanya, silahkan. Karena buku ini sangat bagus untuk kita nikmati, bahkan untuk orang awam sekalipun, karena bahasanya yang mudah dipahami. Untuk saya pribadi tidak ada kesan subjektif yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya berikan kepada buku ini, karena buku ini berbicara tentang sejarah Indonesia. Ia berbicara tentang sejarah Indonesia berarti berbicara tentang Soekarno. Jika saya pribadi tidak ada kesan subjektif yang dapat saya sampaikan, tapi buku ini sangat bisa memberikan saya kesan bahwa pendidikan adalah agenda kebangsaan yang penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi generasi-generasi muda penerus bangsa untuk meningkatkan skill dan kompetensinya untuk menghadapi dunia yang globalisasi ini. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.